Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kembali kita lanjutkan sekarang masuk pada al-mas'alah as-salisah ma yukrahu wa yuhram min asyam, ya. Puasa yang dimakruhkan dan yang diharamkan. Yang pertama, yukrahu ifradu syahri Rajab bisyam, dimakruhkan mengkhususkan bulan Rajab untuk puasa, atau ini dimakruhkan puasa khusus di dalam bulan Rajab. Ya, li'anna dzalika min sya'airil jahiliyah, karena itu termasuk syair jahiliyah, ya. Tetapi kalau tadi ya kita niatnya itu tidak mengkhususkan, tapi niatnya karena bulan haram, ya. Rajab termasuk bulan haram, dan kita di dalam bulan haram ya disunahkan untuk memperbanyak amalan ibadah, amalan kesolehan. Di antara amalan kesolehan yang utama adalah puasa, maka ini dibolehkan. Ya, dibolehkan. Karena ini Rajab termasuk bulan haram tadi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya kemarin. Pada pertemuan yang sebelumnya kemarin. Ya, karena orang-orang jahiliyah ini mengagungkan bulan Rajab dahulu, ya. Mereka mengagungkan bulan Rajab, dan ketika bulan Rajab datang mereka puasa. Ya. Falau shamahu ma'a ghairihi lam yukrah. Jika puasa bulan Rajab ini disertai dengan puasa selain bulan Rajab, misalnya sebelumnya atau setelahnya, ya, Jumada al-Akhirah misalnya ini sebelumnya, jika setelahnya ya puasa pada bulan Sya'ban, ini juga tidak apa-apa. Ya, ini berarti tidak mengkhususkan. Intinya tadi ya, mengkhususkan. Kalau mengkhususkan, ya ini berarti seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu, ya. Ini mengagungkan bulan Rajab. Sehingga tidak boleh, ya. Sehingga di sini Umar Ibn Khattab dahulu beliau melihat orang yang sangat mengagungkan bulan Rajab, mereka sedang berpuasa. Kemudian Umar ini kemudian memukul ya telapak tangan mereka, ya, hingga mereka meletakkan telapak tangannya ke makanan. Ya. Disuruh apa berarti? Disuruh berbuka, suruh makan, dan beliau mengatakan kulu. Ya, kulu fa innama huwa syahrun kanat tu'azimuhul jahiliyah. Makanlah, ya, pada bulan Rajab ini makanlah. Jangan puasa terus, ya. Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Dan di dalam Islam yaitu hanya sebatas itu adalah bulan haram, ya. Dalilnya secara umum, ya, tidak ada khusus. Kita disunahkan untuk puasa pada bulan Rajab, ya, tidak satu bulan. Ya, tidak satu bulan. Karena Nabi enggak pernah melaksanakan satu bulan. Yang satu bulan ini hanya bulan Ramadan saja, ya. Sya'ban juga tidak satu bulan, hanya sebagian hari saja, ya, memperbanyak saja, tapi tidak satu bulan full. Berbeda dengan Ramadan, ini harus satu bulan. Kemudian yang kedua, yukra ifradu yaumil jum'ah bisyam, dimakruhkan mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, ya, enggak boleh. La tasumu yaumal jum'ah illa an tasumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Ya, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali jika kalian puasa sebelumnya dan puasa setelahnya. Jadi jika puasa hari Kamis dan Jumat enggak masalah. Puasa pada hari Jumat dan Sabtu tidak masalah. Yang masalah jika mengkhususkan hari Jumat saja puasa. Tapi kalau bertepatan dengan hari Arafah misalnya, ini enggak masalah, ya. Tidak masalah. Bertepatan dengan hari Asyura tidak masalah juga. Karena itu puasanya lain, ya, puasa hari Asyura, dan jadi tidak mengkhususkan hari Jumat. Kemudian yang ketiga, yukra ifradu yaumi sabti bisyam. Ini juga sama dengan yang di atas tadi. Kalau yang keenam ini mengkhususkan pada hari Sabtu. Ya, jadi puasanya hanya hari Sabtu doang. Jika puasa pada hari sebelumnya, digabung sebelumnya dan setelahnya enggak apa-apa. Hari Jumat, Sabtu puasa, Sabtu Ahad puasa, ya, ini enggak apa-apa. Ini dalilnya
Ya, bisa dibaca sendiri. Dan pada hari Sabtu ini adalah hari orang-orang Yahudi puasa ya. Mereka mengagungkan hari Sabtu ya, hari raya mereka, sehingga mereka puasa ya untuk mengagungkan hari Sabtu. Sehingga kita dilarang untuk ikut-ikut. Ya, ada larangannya. Yang keempat, tahrim siyami yaumi syak. Diharamkan puasa pada hari syak. Hari syak itu hari ragu-ragu. Apakah itu hari sudah masuk bulan Ramadan atau ternyata masih masuk dalam bulan Sya'ban. Yaumul syak itu kapan? Wa huwa yaumus salasina min Sya'ban. Yaitu pada hari 30 Sya'ban, tapi dengan catatan ya, 30 Sya'bannya dengan catatan idza kana fis sama'i ma yamna' ru'yatal hilal. Ini catatannya, jika ketika kita melihat hilal ya, ketika sedang melaksanakan ru'yatul hilal tanggal 29 Sya'ban. Nah, ini ada hal-hal yang mencegah kita sehingga kita terhalang dari melihat hilal, sehingga kita ketika ru'yah itu hilalnya tidak tampak. Ya, karena bisa terjadi karena mendung atau karena hujan ya, karena cuaca seperti ini ya, mendung hujan sehingga tidak tampak. Maka ini metode kemarin bagaimana? Selain ru'yah, kalau ru'yahnya enggak bisa, yaitu ikmal. Ya, ikmalu Sya'ban salasina yauma. Yaitu menyempurnakan bilangan Sya'ban. Bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Nah, ini seperti ini 30 hari ini. Ya, ini besoknya ya, misalnya hari ini kita nanti melihat hilal. Ya, hari ini misalnya 29 Sya'ban. Kita melaksanakan ru'yatul hilal, tapi karena hujan tidak tampak hilalnya, maka besoknya metode kita, kemudian besoknya berarti 30 Sya'ban. Berarti karena tadi hilal enggak tampak karena ada sesuatu yang menghalangi, ini ada potensi sebenarnya hilalnya ada ya. Berarti bisa berpotensi besoknya sudah 1 Ramadan. Gitu ya. Ini namanya yaumul syak ya. Paham enggak? Tetapi kalau langitnya cerah ya, fa in kanati sama usahwan fala syakka. Jika langitnya cerah tapi hilalnya enggak kelihatan, wah ini maka sudah jelas. Sudah jelas. Ya, lain halnya jika langitnya itu cerah. Ya, tidak ada yang menghalangi dari hilal. Tetapi hilalnya enggak kelihatan, maka ini bukan yaumul syak. Jelas sekali itu bukan besoknya itu jelas itu tanggal 30 Sya'ban. Yang hari ragu-ragu ini 30 Sya'ban karena metodenya dengan ikmal, dengan menggenapkan bilangan Sya'ban tadi. Karena ada potensi itu termasuk ya, sudah masuk bulan Ramadan ya. Sehingga sebagian orang ya, kalau zaman dulu itu puasa ya, jangan-jangan udah masuk 1 Ramadan, sehingga biar tidak berdosa lebih hati-hatinya puasa. Tapi ini salah ya, ini salah, ini termasuk takaluf, termasuk membebani diri dan dilarang di dalam agama kita. Jadi nggak boleh ya. Barang siapa masomal yaum alladzi yusyakku fihi faqad asabal qasim. Barang siapa yang puasa pada hari di dalamnya itu ragu-ragu ya, apakah masuk Ramadan atau masih Sya'ban, maka di sini dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berarti jika bermaksiat kepada beliau sama saja juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisaumi yaumin aw yaumain. Janganlah seseorang di antara kalian mendahului puasa bulan Ramadan dengan puasa 1 hari sebelumnya atau puasa 2 hari sebelumnya. Illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumau falyasum dzalikal yaum. Ya, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa puasa, maka hendaklah dia tetap berpuasa pada hari itu.
Ya, misalnya terbiasa puasa pada hari Senin dan Kamis. Qadarullah bertepatan ya ketika tanggal 30 Sya'ban ya atau 29 Sya'ban. Ini bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, maka enggak apa-apa puasa. Ini jika sudah terbiasa enggak apa-apa. Kemudian dikecualikan ya puasa al-qadha wa nadri. Kalau misalnya saja ya qadarullah ya, lupa. Kemudian baru ingat ketika di akhir-akhir bulan Sya'ban, kemudian melaksanakan puasa untuk melunasi hutang puasa pada bulan Ramadan kemarin. Nah, ini juga enggak apa-apa. Atau punya uzur puasa, punya nazar puasa. Ya, maka ini juga tidak apa-apa karena ini wajib dilaksanakan. Yang kelima, yuhram shaumi yaumai al-idain, ya, diharamkan puasa pada 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang keenam, yukrah shaumi ayami tasyrik, dimakruhkan puasa pada hari-hari tasyrik. Wa hiya salah satu ayam ba'da yaumin nahri al-hadi asyar wa tsani asyar wa salis asyar. Hari-hari tasyrik itu 3 hari setelah hari raya kurban. Ya, setelah hari kita berkurban yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti hari tasyriknya 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, ini dimakruhkan. Karena hari-hari tasyrik ini hari-hari kita makan dan minum, ya. Dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi makan minum ya dari hewan kurban itu ya. Biasanya masih ada dagingnya. Kemudian ini dikecualikan ya, wa rukhisa fi siyamiha lil mutamatti wal qarin idza lam yajida samanal hadi. Diberikan rukhsah bagi orang yang sedang haji tamattu dan haji qiron. Karena orang yang sedang haji tamattu, haji qiron ini ya, dia harus membayar damnya itu berupa menyembelih hewan, namanya al-hadyu ya. Al-hadyu itu hewan sembelihan. Ya, di dalam kita haji atau umroh. Ini bagi yang tamattu dan qiron ini harus tadi ya menyembelih hewan. Tetapi kalau enggak mendapatkan ya, misalnya karena uangnya enggak ada atau karena hewannya ternyata tidak ada, sudah habis. Ya, ini harus diganti dengan puasa 10 hari. Dan 10 hari ini bagi orang yang bukan penduduk sana, bukan penduduk Makkah atau di daerah sana itu, maka dia harus puasa 10 hari dan itu 3 harinya dilaksanakan di sana. Ya, 3 hari di sana. Nah, terkadang waktunya itu mepet sehingga ketika hari tasyrik ini diberikan rukhsah, boleh untuk puasa. Ya, karena misalnya tanggal berapanya 14 harus pulang misalnya. Ya, sehingga mau enggak mau dia harus puasa di sana. Dan ini enggak apa-apa ya. Terus nanti 7 hari dilaksanakan di tanah air puasanya. Begitu? Ada pertanyaan? Sampai di sini? Ini saya ringkas biar cepat selesai poin-poinnya saja. Tapi jika antum ingin bertanya juga enggak apa-apa, berkaitan tentang yang belum dibaca tadi, kosakatanya mungkin